Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya siap berangkat ke sekolah untuk sekolah offline, sekolah tatap muka, sekolah luring, sekolah di mana saya bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Saya murid SD Kanisius Padoan, Bantul, ya, Kecamatan Kasian. Di situ saya dididik waktu SD. Di kampung saya hanya satu SD pada waktu itu, yaitu SD Kanisius Padoan, Kasian, Bantul, di dekat pabrik gula Madukismo. Dan banyak orang atau anak-anak kebanyakan sekolah di situ. Sekampung di kampung saya sekolah di situ. Kemudian bahkan di kampung-kampung tetangga sekolahnya di SD Kanisius Padoan itu, SD Katolik. Dan kemudian saya merasakan nyaman dengan segala pendidikannya. Maka siswa-siswana pada waktu itu cerdas-cerdas karena justru sekolah ini menolak-nolak siswa karena saking banyaknya siswa yang mendaftar, tetapi terbatas ruangannya. Bahkan dulu saya ingat satu kelas bisa sampai 45, 47, bahkan pernah dipaksakan 50 siswa karena saking banyaknya. Dan saya merasakan di SD itu banyak orang-orang cerdas yang kalau tepat-tepat mewakili sekolah bisa menang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, mewakili kabupaten. Kok rasanya nyes, sudah biasa. Nilai-nilai juga pelit sekali. Kita berjuang nilai 7 itu sangat berat untuk mendapatkan. 65 itu banyak. Kalau siswa sekarang 9,9,5, padahal zaman saya dapat nilai 7 itu sudah setengah mati. Orangnya sudah jadi profesor sekarang ketika sudah lulus dan bekerja. Kemudian muncul SD Impres zaman Pak Harto dan banyak juga yang sekolah di situ. Tetapi namanya tidak sebagus SD Kanisius ini yang sudah dikenal, yang memang mutunya juga baik. Nah, ini saudara-saudari yang terkasih. Pendidikan kasih, pendidikan di mana nilai-nilai Kristiani dimunculkan. Ada solidaritas, ada bela rasa, ada setia kawan, ada menghibur satu dengan yang lain. Tidak ada lagi diskriminasi di situ, artinya yang bukan Katolik akan dipersulit dan seterusnya. Semua sama. Bahkan yang berprestasi kebanyakan orang-orang bukan Katolik karena dia memang otaknya encer. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya kagum dengan model pendidikan Katolik zaman saya dulu. Yesus memang selalu menekankan pendidikan, selalu menekankan pemberian atau melingsirkan nilai-nilai itu kepada murid-muridnya. Hari ini Injilnya bicara tentang Yesus yang memanggil 12 muridnya yang dikader khusus sebagai 12 rasul nantinya, yang menjadi tulang punggung Yesus ketika Yesus disalibkan, wafat, dan mereka melanjutkan pewartaan itu. 12 murid itu ada Petrus, saudaranya Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Yudas Tadeus, Simon dari Silot, Simon dari Simon dari Selot, Simon, kemudian juga Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, Yohanes, Lukas, Lukas tidak ada, Matius. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya rasa ini menjadi semacam tanda Yesus yang ingin melengserkan atau melungsurkan, membagikan, membatinkan
nilai-nilai yang dia menjadi misi dan visi dia untuk murid-muridnya. Lihatlah yang dipanggil murid-muridnya, orang sederhana. Beberapa memang orang terpelajar seperti Yohanes kalau menulis rapi, seperti Matius itu tentu tahu pembukuan, tetapi yang lain nelayan, petani, bahkan pemberontak, itu kemudian kaum selot misalnya, itu menjadi warna dari murid-murid Yesus. Diharapkan pendidikan ini adalah ketika kita outputnya menjadi sesuatu yang baik, yang akan menyerap nilai-nilai atau menghidupi nilai-nilai yang diwartakan, yang menjadi visi dan misi Yesus, yang menjadi visi dan misi Gereja Katolik dalam pendidikan sekolah-sekolah Katolik. Tetapi tentu saja ini bukan berarti bicara tentang lembaga, bukan berarti bicara tentang gereja. Orang harus masuk gereja, orang harus dididik secara Katolik, tetapi atau dalam arti ajaran-ajaran agama, tetapi dididik nilai-nilai Yesus Kristus. Itu yang lebih penting. Walaupun bukan Katolik, tetapi kita menemukan banyak orang yang sejalan dengan visi dan misi Yesus. Setia kawan, bela rasa, orang yang tertindas harus diperjuangkan. Mereka yang lumpuh harus bisa berjalan. Yang kerasukan setan disembuhkan. Yang kurang pendidikan diberi pengetahuan sehingga bisa melek pendidikan. Yang sakit buta dimelekkan. Yang sakit tuli bisa mendengar. Yang tertekan hidupnya bisa longgar dan penuh harapan karena nilai-nilai Yesus yang diajarkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang Kristen, itu sebetulnya munculnya pasca Yesus. Ketika Yesus disalibkan dan pengikut-pengikutnya mulai berkumpul menjadi satu, mereka percaya dan diikat oleh Kristus. Itu yang disebut Kristen. Itu yang disebut gereja. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kemudian merenungkan pendidikan-pendidikan di sekolah Katolik dulu, bukan pendidikan tentang gereja, artinya doktrin gereja Katolik, tetapi pendidikan tentang ajaran nilai-nilai Yesus Kristus. Karena nilai Yesus Kristus ajarannya adalah universal. Kepada siapapun bisa diterapkan. Itu semacam common sense. Orang yang kecelakaan harus ditolong. Orang yang membutuhkan perlu dihibur, diangkat. Bukan malah difitnah, ditendang. Dan akhirnya apa? Supaya mati. Ingat, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang berkedip-kedip tidak akan dipadamkan, tetapi dinyalakan lagi. Tetapi bulu tadi juga tumbuh bertunas lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan pendidikan Katolik sekarang sudah berubah. Pemerintah sudah mampu dengan kemajuannya memfasilitasi warganya, rakyatnya, warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis. Mungkin bayarnya hanya fasilitas lain seperti seragam, sepatu, buku, tetapi pendidikannya sendiri gratis semuanya untuk pendidikan tingkat dasar. Dan sekarang tentu saja kalau masuk ke sekolah Katolik akan membayar karena harus menggaji guru, harus membuat fasilitas karena tidak ada pajak di situ. Kalau pemerintah itu mendapat pajak dari warga negara, sudah sepantasnya mencerdaskan bangsa ini. Tugas pemerintah. Tugas gereja sudah diambil pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Pemerintah sudah mampu, maka mungkin kita tidak usah terlalu berharap pada pendidikan sekolah-sekolah Katolik, karena di situ kita harus memilih mana bidang-bidang yang belum diampu, belum difasilitasi oleh pemerintah dan oleh pihak-pihak lain. Di situ kita masuk. Bukan dengan nama gereja,
dengan ajaran-ajaran gereja, tetapi dengan ajaran-ajaran kasih. Maka saudara-saudari yang terkasih, fakta kenyataan sekolah Katolik sekarang ini adalah banyak yang bubar. Sekolah Kanisius yang dulu saya sekolah di situ, sekarang sudah ditutup. Bahkan banyak lagi sekolah-sekolah Katolik, tidak hanya Kanisius, juga ditutup. Di paroki saya di Pemalang, ada sekolah dari TK sampai SMP itu Santo Pius. Kemudian SMA-nya Santo Lukas Pangudiluhur, dikelola oleh Bruder-Bruder FIC Pangudiluhur. Sementara Santo Pius tadi TK sampai SMP dikelola oleh suster-suster dari kongregasi PPHK yang ada di Pemalang ini. Tentu perjuangan ini akhirnya apa? Untuk mengisi ruangan, siapapun yang mendaftar akan diterima. Maka kemudian kalau dulu karena banyak orang cerdas sekolah di Katolik, di sekolah Katolik itu, maka dia prosesnya mudah. Orang yang inputnya sudah cerdas, untuk mendapatkan output yang cerdas, tidak perlu proses perjuangan. Guru-guru kita tinggal menggosok sedikit, siswa itu sudah dengan sendirinya moncer, berkilau, dan akhirnya sukses. Karena banyak yang masuk adalah orang-orang cerdas. Tetapi sekarang, orang yang masuk di sekolah-sekolah Katolik adalah orang-orang yang mungkin sudah tersingkir dari sekolah-sekolah negeri yang favorit. Tentu kecuali sekolah-sekolah favorit yang sejak lama itu kemudian orang tuanya favorit menyekolahkan anaknya hanya di situ, di swasta itu. Seperti sekolah-sekolah yang hebat sekarang. Ada sekolah Kolese Kanisius, Kolese de Brito, Kolese Loyola, ada Dempo di Malang. Kemudian juga ada sekolah yang banyak favorit di seluruh Indonesia ini. Maka mereka masih mempertahankan mutu walaupun bagaimanapun tetap menurun. Karena apa? Karena orang atau siswa yang masuk itu adalah yang sekarang bukan emas, yang sekarang banyaknya tersingkir dari sekolah, tidak diterima di sekolah negeri favorit, maka masuk ke swasta. Dan dengan itu, guru, tenaga kependidikan harus bekerja keras, karena yang masuk inputnya ini adalah tidak terlalu seperti emas, seperti zaman dulu, dan harus outputnya menjadi output emas atau mutiara, yaitu orang-orang yang cerdas. Nah, ini butuh perjuangan. Kadang-kadang orang hanya membandingkan, sekolah Katolik sekarang tidak bermutu, nilainya selalu jelek, nilai perbandingan dengan sekolah-sekolah negeri juga kalah dengan sistem NEM nasional, ujian nasional juga selalu kalah. Tetapi ingat, fakta ini yang masuk tentu saja sudah second class, diolah dengan kerja keras, kemudian outputnya kalau sudah menjadi intan atau permata pasti bagus. Tetapi kalau menjadi emas atau di bawahnya perak, itu sudah bisa bersyukur. Kita bisa menambah atau bangga dengan pendidikan karakter yang ada di dalamnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau melihat sekolah Katolik zaman sekarang, mungkin kita juga perlu memperhatikan, membantu, memberikan semacam apresiasi, tetapi juga sekaligus mencoba mendorong kemungkinan-kemungkinan karya lain, karya pendidikan, tidak harus, atau formasio, mendidik karakter, tidak harus lewat sekolah-sekolah Katolik, tetapi bisa juga fasilitas lain, kursus, pengkaderan, asrama, atau apapun yang membuat kita bersentuhan dengan anak-anak muda dan menjadi orang-orang yang berkarakter nantinya ketika sudah masuk dalam kancah persaingan dunia yang nyata, baik perpolitikan, baik bisnis, baik dunia sosial, dan juga kebudayaan, di mana satu dengan yang lain harus saling membawa
kasih. Semoga formasio kita, pendidikan kita, sebagaimana Yesus mendidik murid-muridnya, juga bisa terjadi tidak hanya di sekolah-sekolah Katolik, tetapi mengembangkan kualitas baptisan kita di karya-karya formasio di tempat-tempat yang lain yang bukan sekolah formal. Semoga ide ini ditemukan dan Tuhan hadir di mana-mana untuk menguatkan yang letih lesu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.